Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tudkhiluna daral khuludi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmudi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa majid ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad. Yang sama-sama kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami cintai, kakanda kami, paling sir kami, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Tuan Guru Haji Zul Nurain, selaku pelita, selaku bulan sakteri lubuk kaun itu. Ya. Jadi beliau ini dengan sebab beliau baru lahirnya majelis ini. Masya Allah, luar biasa. Dan hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu, rahimani wa iyyakumullah. Puji syukur kita dapat berjumpa lagi, mau kepada mampu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita. Ya. Jadi untuk belajar hakikat iman yakin, dan kita semata-mata menjadi ya. Dan tiang semata-mata mendekati, melainkan Allah yang mendatangkan tiang ketih, melainkan Allah yang mendatangkan hadirin hadirat di tempat ini. Berkat dengan sebab perantara Tuan Guru Haji Zul Nurain. Masya Allah, makanya luar biasa terang benderang pelita daripada kaum ini dengan adanya Tuan Guru Haji Zul Nurain. Kedua kalinya salawat dan salam dan tanpa lupa tiba junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang madabasan beliau sabaru nyambung sak si bersambung sakwi. Nah, to be continue yang kemarin sampai selesai surut yang nyambung sak makin kan. Akan tetapi sebelum kita menyambung yang kemarin, karena kita berada dalam Isra Mi'raj, tepatnya nanti malam tanggal 27 Rajab. Di tanggal 27 Rajab di malam harinya Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi kita ke mana? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita mukadimahkan tentang perjalanan daripada nabi kita. Sekarang insyaallah kita akan rincikan mulai daripada di dalam surat Al-Isra. Karena di dalam surat Al-Isra ini hanya menerangkan tentang daripada Isra-nya nabi. Mi'rajnya di mana? Mi'rajnya di surat An-Najm ayat 1 sampai 18, tepatnya di ayat 13 sampai 15 di halaman 526 sebelah kiri pertengahan. Nah, itu dari halaman 13 sampai dengan halaman 15. Di sana yang menerangkan tentang daripada Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Isra-nya diterangkan di ayat yang berbeda, di surat yang berbeda. Di surat yang ke-17, surat Al-Isra, ayat yang pertama di halaman 282 sebelah kiri ayat pertama dari atas. Nah, di sana yang menerangkan tentang Isra. Dan di sini insyaallah kita akan menjabarkan tentang Isra dulu. Karena yang diawali adalah Isra, baru Mi'raj. Sebelum itu terlebih dahulu kita harus mengkaji tentang Isra. Apa sih makna Isra? Isra no dengan baik katana untuk ngaji gramatika bahasa Arab.
secara ilmu sorofnya Isra itu diambil daripada kata asra yusri isra'an, sigotnya muta'addi. Akan tetapi kata sebelumnya kemudian yang buka tanya tentang bahasa antara duit ulabah, duit libat dan dinuntiang. Dia pasti ngaji nahu dan sorof, makanya kita buka sedikit. Nah, asal katanya yang muta'addi ini diambil daripada saro. Saro ini lazim. Saro ini maknanya kalau saro itu artinya mensaro leka-leka lek malam hari. Leka-leka lek bian jeluh. Kena ke bian jeluh. Lewat yang paham bahasa halus. Lewat insyaallah step by step. Nah, ia kena saro, leka-leka le waktu malam, dia kena saro. Nah, sehingga dimuta'addikan yang pertama berjalan di malam hari. Itu sikotnya saro. Nah, ketika lazim ini ditambah hamzatut ta'addi atau setelahnya ada al-ba'u lit-ta'diyah namanya bi'abdihi nanti. Nah, ada hamzatut ta'di itu jadinya jadi saro menjadi asra. Awalnya berjalan di waktu malam, jadi akhirnya memperjalankan di waktu malam. Nah, jadi ketika kita buka kamus, ada kalau kita lihat saro itu masih lazim. Nah, cara mengubah lazim menjadi muta'addi tambahkan hamzatut ta'diyah, namanya hamzatut ta'diyah. Jadilah dia asra. Asra ini makna memperjalankan di waktu malam. Nah, itulah maksudnya asra. Dan ini dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra. Terus mana ada dulu apa ini? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, ini pengertian Isra ini sendiri Allah nukilkan di dalam, Allah tulis sendiri di dalam surat Al-Isra ini. Maha suci Allah. Kita kaji dulu secara gramatika step by step, kata per kata ya. Meskipun ini agak membingungkan, tapi insyaallah bismillah ya. Subhana. Kenapa Allah menaruh kata subhana di sana? Kumbena Allah tidak tolak kata alhamdulillahilladzi asra. Kenapa subhanalladzi asra? Apa maksud subhana di sana? Kalau kita kaji di dalam kitab tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan tafsir yang lainnya, asra subhana maksudnya apa di sana? Tanzihan wa takriman min ayyi syai'in naqasa minhu. Apa maksudnya tono? Tanzihan wa takriman. Maksudnya apa? Allah ini jauh-jauh dengan cacat kekurangan. Dia narak cacat dan dia narak kekurangannya. Maha suci Allah. Berarti kesucian Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan. Alladzi asra bi 'abdihi, yang telah apa? Maha suci Allah yang apa? Yang telah memperjalankan. Jadi nabi kita di sini siapa yang menjalankan? Allah. Allah yang menjalankan nabi kita, bukan nabi kita yang berjalan sendiri sampai Masjidil Aqsa, bukan. Akan tetapi Allah yang memperjalankan nabi kita dari Masjidil Haram. Min di sini kalau kita ngaji min libtida'il ghayah namanya. Min libtida'il ghayah maksudnya apa? Min yang permulaan daripada sesuatu itu. Nanti ada ghayahnya ujungnya. Min libtida'il ghayah. Dari mana dia berarti kalau kita mengkaji dari min libtida'il ghayah ini maksudnya apa? Minal Masjidil Haram. Jadi nabi kita Isra dari mana? Bukan dari rumah beliau, melainkan dari Masjidil Haram. Tepatnya berada di dalam Al-Hijr namanya. Al-Hijr itu Hijr Ismail maksudnya di sana. Hijr Ismail ketika beliau sedang istirahat di sana. Hingga akhirnya datanglah malaikat Jibril dan Buraq yang datang hingga akhirnya ditunggangi oleh Rasulullah SAW ilal Masjidil Aqsa. Jadi setelah disebut min libtida'nya, setelah disebut permulaannya, langsung disebut ghayahnya. Di mana ghayahnya? Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa. Ini perjalanan yang sangat luar biasa. Nah, makanya ini satu kisah ceritanya. Nah, kenapa ayat ini diterangkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum dan di dalam kitab Anwarul Bahiyah karangan Syekh Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Abdurrahman Mubarak Furi. Nah, di sana dijelaskan bahwa di sini sesuatu hal yang sangat tidak wajar.
Kenapa? Kalau kita ukur secara logika, mustahil orang akan berjalan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Mustahil. Bagaimana caranya? Bagaimana teknisnya? Kalau kita ukur secara logika. Sedangkan panjang perjalanan ini, belona, masafahnya, jarak antara daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa kurang lebih 1250 km. Lalu na doang. Tulak na pirat. Yang luar biasanya apa? Nah, nanti dijelaskan dalam kisahnya. Ketika setelah Isra dan Mi'rajnya, Nabi SAW duduk termenung di mana? Di Masjidil Haram. Dan setelah itu beliau memberitahukan seluruh beliau yang namanya Ummu Hani. Wah, aku ini malam aku lalu tiba Masjidil Aqsa. Terus ini pada itu. Terus apa kata Ummu Hani? Dia cerita yang dengan ini. Bahasa Timur nih, paham? Serius? Bahasa Timur sungguh kan? Apa ini Ummu Hani? Dia bercerita tentang dia mustahil lagi percaya dia dengan Quraisy bahasa. Antara apa? Waktu ini masih deman duit dengan beriman. Kalau anak dengan beriman lagi masih rendah iman. Nah, ketika itu tapi Rasulullah SAW penasaran. Ada cerita baik sampai sungguhnya dengan balik Ummu Hani. Awetnya sampai awetnya belum Rasulullah kelambina. Belum kelambina Rasulullah Ummu Hani ini cerita. Nabi Rasulullah SAW melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak peduli. Meskipun mau dibunuh, meskipun mau dihina, meskipun mau dicaci, dimaki, dia tidak peduli. Rasulullah tetap leka. Sehingga akhirnya beliau termenung di Masjidil Haram. Sehingga datang nasa'arat Abu Sayyid, Abu Gosok, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda, Abu Jahal. Datang dan terus Abu Jahal berkata, Muhammad kumbena dia mau Abu Jahal dengan orang Rasulullah dia Muhammad kumbena kan dia duduk termenung mana matuannya kumbena kan dia tokol mohon mana dia bahasa timur ya maaf deh kurang tahu dia insyaallah ada lagu paham deh ada tahu lagi. Nah, kumbena dia mohon Muhammad bahasa Abu Jahal. Langsung cerita ayatnya lantaran itu Muhammad, wah semalam kata Lailan itu kan menunjukkan nakirah di sana. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, ngaji sekali ulang. Kata asra sebenarnya sudah cukup menunjukkan waktu malam. Lantaran apa? Asra memperjalankan di waktu malam. Kenapa Allah kumbena Allah nolok kata Lailan mampu tono. Kumbena nolok kata Lailan padahal wah asra'nya memperjalankan di waktu malam. Kumbena kata Lailan mampu tono. Nah, di sini kata pada ulama tafsir mengatakan bahwa apa? Bahwa Lailan ini bentuknya nakirah, bukan ma'rifah. Kalau nakirah berarti itu sebagian malam, cuma semendak waktunya. Memperjalankan Nabi kita cuma hanya sebentar saja. Itu dari mana kita tahu sebentar? Dari kata Lailan. Dengan kata Lailan ini bentuk nakirah ini berarti sebagian malam atau sekecut malam bahasa itu. Nah, sekecut malam. Akan tetapi seandainya makrifat al-lailan berarti seluruh malam, selaputnya malam ini. Nah, itu beda dengan nakirah dan makrifat. Nah, terus lanjut. Wah malam dengan jam sekian sampai jam sekian lalu tiba Masjidil Aqsa terus tulang aku pada Masya Allah Abu Jahal. Masya Allah apa? Masya Allah si ngolok-ngolok no. Secara balaghah apa kata al-madhu yushbihul dzam. Ini dalam kitab balaghah ya. Al-balaghatul wadihah, ingat ya, balaghatul wadihah. Kali ada kajian tadi ini tuh boleh ini sama tadi ini al-balaghatul wadihah. Apa kata nonton? Arah istilahnya al-dzam al-madhu yushbihul dzam. Pujinya kita lagu apa nih akan puji kita? Nabi melihat kita. Puji kita lagu pujian itu Nabi melihat kita. Itu arahnya al-madhu yushbihul dzam. Nah begitu juga Abu Jahal pada waktu itu memuji Nabi Muhammad, akan tetapi pujian yang mau menjatuhkan Nabi Muhammad. Sehingga itu apa kata beliau? Seandainya kumpul pulang dengan Quraisy, apakah da angin cerita yang Islamuna bahasa beliau? Ada istilahnya kalau di dalam kitab balaghah itu al-madhu yushbihul dzam. Pujinya dengan le keengas ke 5
5 cm ukuran. Nah, apa maksudnya? Pujinya dengan lagu niat apa? Melengit dengan. Pujinya lagu niat apa? Niatnya menjatuhkan. Nah, masuk apa? Beweh udah 5 km tujuan. Nah, dia apa? Pujinya tapi niatnya menjatuhkan. Begitu juga Abu Jahal pada waktu itu puji Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa deh, luar biasa begini kan? Luar biasa melek-melekan Nabi Muhammad. Nah, ketika itu apa terus? Seandainya enggak kan Abu Jahal seandainya sekarang saya mengumpulkan para Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy itu, apakah ada angin cerita lihat dah? Oh, gih bahasa Nabi Muhammad. Nah, dan apa? Sudah berperintah. Gih, jangan bercerita bahasa. Langsung setelah itu dikumpulkanlah oleh Abu Jahal selaku dengan Quraisy, dengan Bani Hashim dan sebagainya, kumpulanlah isi Abu Jahal ini. Setelah terkumpulan Muhammad, nah dengan Quraisy, Muhammad tiba Masjidil Aqsa malam. Nah, ada ceritanya. Nah, ceritanya si Nabi Muhammad, dengarlah wahai kaum Quraisy bahwa semalam waktu tiba Masjidil Aqsa cuma setengah malam. Terus tulang aku nengka, lihat ini tahu aku nengka. Terus apa jawabannya dalam kabar Quraisy? Lah tak mungkin bahasa dia. Lah tak mungkin. Dia tak mungkin kan? Lantaran apa? Coba seandainya melihat tiang dengan Lombok Timur kan? Nah, dalam semenit doang misalkan tiang. Lalu dia ngadu kendaraan, keluar Honda kendaraan itu. Lalu tiang tiba Lombok Timur, bagian Akmal. Lalu tiang, terus beberapa menit pulang tiang. Kira-kira sadu benda. Oh, dia sadu kan? Oh, sadu benda. Sadu dah benda, tiang datang mengganggu misalkan seberat dah. Sudah pada tidak. Nah, waktu tidak semenit no. Waktu dengan Lombok Timur ni tiang terus. Wah, kira-kira percaya dengan tiang benda. Sedangkan mobil selaku lete langsung terus pulang tiang. Nggak percaya benda? Dia percaya. Benar dah waktu itu dengan Quraisy itu. Kenapa? Karena mereka mengukur dengan kepala mereka. Mereka mengukur dengan logika mereka. Sehingga apa? Tidak bisa sampai masuk logika. Lantaran apa? Perjalanan di nama Arab Mercedes, Mercy, pada Mercedes, Lamborghini, Ferrari, di mana arah waktu itu? Terus motor gede, di mana arah waktu itu? Dan kadang adu moge dah tidak mungkin sampai dalam waktu setengah malam waktu itu. Dan sehingga apa? Kaum kafir Quraisy pada waktu itu tak mungkin, mustahil. Ada nasihat, weh Muhammad, dagingnya jangan kita ke. Aku ini, wah dengan layak, kira aku berdagang di Masjidil Aqsa. Perjalanan siku tempuh sebulan atau sebulan tulang. Ida kan, arah setengah malam kadang, arah setengah malam kuning dah. Langsung tulang membocok teh, mustahil Muhammad, tidak mungkin lah, tak mungkin, mustahil tidak mungkin. Dia nak percaya. Padahal kan si burung dia percaya kan, pada percaya langsung bilang dia akan Lombok Timur. Dia percaya kan, dan kenapa? Pasti parah ada yang gila. Oh, kandungan Quraisy waktu itu edan Muhammad, gila Muhammad. Coba bayangkan waktu itu, lantaran apa? Kurangnya iman mereka. Sehingga setelah itu, gila edan Muhammad, dia percaya, anak sebelum gila, jadi beriman, siwa bersahadat, murtad pada waktu itu. Sehingga mereka kata, nak akan berada Abu Jahal, nanejak hancur wah Islam ni, nanejak ni, hancur Islam ni wah nanejak. Berarti ini awal kehancuran Islam. Oh gila Muhammad, wah dengan Quraisy no. Wah gila Muhammad, wah langsung kali sekip dah ni. Munah percaya, sak sekip nejak. Berarti tentu gila Muhammad, berarti tu wah hancur Islam. Saya sekip dah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga akhirnya ada seseorang datang Abu Bakar As-Siddiq, terus menceritakan apa ceritanya. Ini baru kita menceritakan tentang Isra-nya saja. Dia mau cerita yang tentang Mi'raj-nya. Oh, di mana masih? Berarti masih bila waktu. Ingat waktu dulu. Masih. Nah, terus atau ya tiba datang ngajak
Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga apa? Cerita yang oh Muhammad malam lalu cuma 10 malam lalu najak Masjidil Aqsa subuh-subuh waktu Masjidil Haram ya. Percaya tidak pandai. Oh mana kata Abu Bakar As-Siddiq seandainya dekat tekan ini. Nah, bahasa dia tekan aja kena paham ya. Kata Nabi tekan ini seandainya tiang ingatnya putih, Nabi Muhammad ingatnya biru, tiang pandangan yang burakan, yang percaya oleh Nabi Muhammad bahwa biru temannya, padahal jelas-jelas yang enak putih. Berarti apa? Seandainya Muhammad berbahasa demikian, berarti percaya tiang kan? Oh, dia bau kalahan iman Abu Bakar As-Siddiq. Saking apa? Imannya. Ya walaupun arah apapun jua, apalagi karena burunda mau pecah jadi dua, mau pecah jadi pintu, mau pecah jadi ini. Pertama apa? Jangan kita pakai akal rasional kita. Lantaran bab-bab yang seperti ini bukan masuk di akal rasional, melainkan masuk di mana? Di iman. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq waktu itu yang menerima dengan iman, bukan menerima dengan akal rasionalnya. Sedangkan kaum Quraisy pada waktu itu mereka menerima dengan akal, sehingga imannya nggak akan nyampe. Lantaran apa? Akal ketika itu kalau diukur dengan akal nggak akan sampai. Akan tetapi kalau diukur dengan iman pasti sampai. Malah cerita Maulana Syekh, wah cerita nak wah tiba-tiba ni tahu beli, wah tiba-tiba ni tahu beli, kurang-kurang yakin kalau guru besar, walian guru besar mungkin apa? Mungkin ini khurafat ini nanti. Lantaran apa? Kurang yakin dari ono. Akan tetapi apa? Kalau kita ukur dengan keyakinan terhadap guru besar kita bahwa wali kutub beliau, berarti pasti kita akan dengan apa? Dengan logika. Setelah kita terima pakai iman, di sana silakan akal bisa bertanya. Bau dan ketentuan akalnya setelah apa? Setelah tertamang ya iman. Begitu saat itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wah setelahnya beriman baru nak kata beriman lantaran apa? Lantaran beriman apa si jauhnya Nabi Muhammad. Nah setelah itu nakkan ini dah izinkan tiang mempulang dengan Quraisy mampu kan Abu Bakar. Izinkan tiang mempulang dengan Quraisy mampu. Setelah itu kumpulanglah dengan Quraisy. Kaum Quraisy, nah kan Abu Bakar. Nah baru dia percaya, baru dia takut dia percaya setelahnya jelasan selapunya sampai tutup tentang Masjidil Aqsa. Nah, kumpulangan aku bembe dengan si wahlalo di Masjidil Aqsa kan saya, kan Abu Bakar As-Siddiq. Kumpulangan dia, kumpulangan terus dengan si wahlalo di Masjidil Aqsa. Sedang kumpulan, nah terus aku ni nak dengerin penjelasan Nabi Muhammad tentang Masjidil Aqsa. Munna arah dong salah-salahnya tentang umur Masjidil Aqsa, umur bentuk bangunan Masjidil Aqsa, tono baru dah anggo untuk percaya. Nah coba, itulah ketika kita imankan dia, ketika kita ukur pakai iman pasti ada saja jalan celah kita untuk mengukurnya pakai logika. Sedangkan Nabi Muhammad sebelum Isra ini dia tahu lalu jauh Masjidil Aqsa, dia tahu ruang Masjidil Aqsa. Waktu nunah nikmat arak televisi, apalagi YouTube, Snapchat, apa Facebook dan sebagainya. Dia mana waktu itu? Dia mana kita bentuk dua Masjidil Aqsa. Nah setelah itu apa? Kumpulan mabuk dengan kaum Quraisy. Terus lapun dengan sebuah lalu untuk Masjidil Aqsa kumpulan itu. Nah dengar penjelasan Muhammad, dengar penjelasan Nabi Muhammad. Nah sila Muhammad jelasan tentang Masjidil Aqsa. Setelah itu jelasan tentang Masjidil Aqsa. Oh Masjidil Aqsa model bangunannya perubahan warna emas. Terus tekannya sekian. Kenapa dek? Nah. Terus samping Masjidil Aqsa arah pekan dono, pekan jual ini. Kenapa dek? Kadang-kadang. Terus samping arah Masroah dono, arah tahu perkebunan sekali dono. Kenapa dek? Terus lulik gerbangnya mana pintunya sekali model pintu dengan ini. Kenapa dek? Coba bayangkan. Selama kena anak isi dengan si wahlalo jok Masjidil Aqsa. Nah di sanalah baru berpikir orang Quraisy, oh tentunya Muhammad wahlalo jaga. Jangan apa? Mustahil sebenarnya kita pikir ngadu akal logika, mustahil dah mau jok Masjidil Aqsa dalam hitungan sebagian malam, mustahil kan? Lagu nengkam apa? Secara akal logika, dia mungkin agen nyebut dua masjid ini, mun yang dia akan tahu. Nah itu misalkan pondok pesantren Mas'udin ini mungkin ruana mungkin mustahil dari mau nyebut ruang lingkup Mas'udin ini mau dia enak mau dia serius kan?
Tahu pendek? Tahu pendek? Oh. Begitu juga Nabi Muhammad ketika itu maka mulailah orang-orang kaum Quraisy mulai siwah yakin, siwah motor kembali yakin yang mampu. Lantaran apa? Lantaran Abu Bakar As-Siddiq. Yang pada seandainya setimbang imana Abu Bakar As-Siddiq kaca iman selaku dengan beriman dengan zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman, lebih belik imana Abu Bakar As-Siddiq. Lantaran apa? Selaku apa sih yang Allah dan Rasulnya dikenal oleh dia nawang alim mustahil dan dia orang mengenal logika. Kadang-kadang apa imannya yang bermain di sana. Begitu juga kita Bapak Ibu. Ketika apa di antara guru kita misalkan tuan guru tutoran mengatakan ini dan sebagainya, silakan kita imankan dulu. Kita imankan, kita yakini. Setelah itu baru kita bertanya pakai logika. Nah itu peristiwa Isra daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra ini saja Masya Allah luar biasa. Luar biasa cobaan Nabi kita untuk menjelaskan tentang peristiwa Isra ini. Nah bagaimana kalau waktu itu diterangkan tentang peristiwa Mi'rajnya. Nah dan di sini juga yang akal logikanya, kenapa Nabi Muhammad kita katakan tidak mengada-ngada? Beliau ini menceritakan waktu Isra ini kapan? Ketika sebelum hijrah dekman duit pengikutnya dono. Seandainya muna ngada-ngadaan pasti lemak waktu nale Madinah dia nara dengan sebenci Nabi Muhammad dono, kecuali dengan munafikin dan duit pengikutnya. Kumbekna dek di Madinah, kembek dek di Madinah tahunnya tak ungkapan tentang Isra orang. Kembek langsung di Mekah pada ungkapan. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita bukan orang yang mengada-ngada. Nah itu perjalanan daripada Isra. Pak memang cerita ngantok yang mendokong sebelum tidur nih. Kalau sama ngantok berarti Allah biasa berdaya janji Nabi Muhammad. Lanjut deh. Lanjut. Sampai udah jangan. Wah. Nah, intahahuna selesai sampai sini. Ini tentang Isra. Insya Allah next time kita akan berbicara tentang Mi'rajnya. Bagaimana perdebatan perkhilafan ulama, karena di sini ada usuliyah dan furu'iyahnya di dalam Isra wal Mi'raj. Ada yang mengatakan bagaimana Nabi kita, bahwa apakah dengan langsung hanya rohnya saja ataukah langsung dengan jasadnya. Itu perdebatan para ulama. Insya Allah nanti kita akan sambung, karena berhubung waktu juga sudah lebih daripada yang diaturkan sama beliau. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.